Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, yang insya Allah kita semua dirahmati, diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini dengan kudrah dan inayahnya Allah izinkan kita kembali untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita semua dan umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, membahas surat Yusuf ayat 96 sampai ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu di ayat eh, 94 95 ya. 94 sebelumnya Allah menyampaikan walamma fasalatil 'iru, maka tatkala eh, saudara-saudara Nabi Yusuf yang akhirnya mengetahui ternyata Perdana Menteri ya yang mereka temui di istana Mesir tersebut adalah adik mereka, yaitu Yusuf, ya, dan Yusuf telah mengakui di hadapan mereka dan mereka telah bermaaf-maafan. Nabi Yusuf telah memaafkan mereka. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada abang-abangnya untuk kembali ke Mesir menjemput ayah mereka, dan ketika mereka hendak pulang maka dibekali oleh Nabi Yusuf dengan salah satu baju beliau, gamis beliau ya, yang tujuannya untuk nanti diusapkan ke wajah sang ayah yang diberitakan telah menderita kebutaan karena menangis terlalu lama ya. Maka seperti yang kita jelaskan kemarin, baru saja kafilah anak-anaknya Yakub atau saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf ini berangkat meninggalkan kota Mesir, maka angin ya, angin yang juga makhluk Allah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa baunya Nabi Yusuf ya segera menuju ayahnya yang ada di baju tersebut. Maka ketika anak-anaknya masih dalam perjalanan, maka Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf, sudah mencium bau anaknya Yusuf tersebut. Qala abuhum ya, walamma fasalatil airu, maka tatkala kafilah telah berangkat dari Mesir ya, kembali ke kampung mereka di negeri Kan'an di Palestina. Qala abuhum, berkata ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dari kejauhan ya, di situ dia berkata, Inni la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku mencium ya, sungguh aku mencium baunya Yusuf. Ya, tercium dibawa oleh angin sepoi-sepoi, tercium oleh beliau baunya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Yang sudah berpisah Masya Allah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dalam riwayat di Tafsir At-Tabari, lamanya Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf itu 80 tahun ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dibuang oleh abangnya ke sumur itu, umurnya waktu itu 17 tahun. Nah, setelah itu 80 tahun lamanya, dalam beberapa riwayat disebutkan begitu, Nabi Yakub berpisah dengan anak kesayangan ini, Nabi Yusuf alaihissalam, selama 80 tahun. Jadi ketika berjumpa nanti umurnya berapa itu? Kira-kira 96 tahun atau 97 tahun ya. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan eh, Nabi Yusuf masih hidup lagi setelah itu selama 23 tahun. Jadi umurnya Nabi Yusuf ini genap 120 tahun. Nah, begitu sebagaimana dijelaskan di tafsir At-Tabari ya. Nah, kata Nabi Yakub, inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium baunya Yusuf. Laula an tufannidun ya. Tapi saya khawatir kalian nanti menuduh saya gila, saya habis akal, atau saya ngawur dan lain sebagainya. Tentu ini dalam gumamannya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu singkat cerita, kafilah anak-anaknya datang
kembali ke Kanaan, ke negeri Palestina dan masuk ke dalam rumah. Dan tentu sang ayah langsung mengatakan demikian. Tentunya begitu mereka masuk ke rumah membawa bajunya Nabi Yusuf tersebut, ya bau akan semakin kuat ya. Baunya Nabi Yusuf tercium oleh ayahnya semakin kuat dan tajam. Lalu dia ceritakan, saya kok cium bau Yusuf ini, ya. Lalu melihat tingkah ayahnya tersebut, maka sang anak ia berkata, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, qalu tallahi innaka lafi cinta yang berlebihan menurut pandangan mereka. Mereka sebut itu dengan kesesatan. Ya, padahal bukan kesesatan sesungguhnya. Itu cinta seorang ayah yang sangat besar kepada anaknya. Tapi karena dipandang dengan pandangan iri, dengki, hasad, maka mereka memandangnya sebuah kesesatan. Maka mereka berkata, qalu tallahi, mereka berkata demi Allah, begitu melihat tingkah ayahnya yang seperti uring-uringan begitu mencium baunya Nabi Yusuf, maka mereka berkata, innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau, hai ayah, sungguh masih berada dalam kekeliruanmu atau kesesatanmu yang dulu-dulu juga. Sudah 80 tahun berlalu. Sekarang masih juga apa namanya? Buah bibirnya Yusuf, Yusuf, Yusuf gitu ya. Meskipun memang benar Yusuf telah ditemukan dalam keadaan hidup ya, tapi ya begitulah namanya, sifat hasad mereka masih bersarang dulu barangkali di hatinya, karena kesal barangkali sang ayah ini eh, segitunya ya, sampai nangis, sampai buta matanya karena terus-terus mengingat Nabi Yusuf ini ya. Kita anggap ini sebuah hal yang biasa saja ya. Maksud saya biasa artinya ya tentu secara naluriah pantaslah seorang ayah merindukan anak yang istimewa seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian di ayat selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, falamma anja al-basyiru, maka tatkala masuk datang kepada Nabi Yakub alaihissalam al-Bashir, orang yang membawa kabar gembira, ya. Salah seorang anak beliau yang bernama Yahuda, ya, Yahuda yang membawa baju tersebut. Jadi Al-Bashir ini adalah orang yang membawa kabar gembira, yaitu anaknya yang bernama Yahuda. Dia yang memegang kamisnya atau gamisnya Nabi Yusuf tersebut. Alqahu ala wajihi. Dia letakkan atau dia usapkan, katakanlah dia pakaikan begitu ya, diikatkan di kepala ayahnya. Alqahu ala wajihihi. Dia letakkan bajunya atau gamisnya Nabi Yusuf tersebut di wajah ayahnya ya, di wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Seketika fartadda basira. Ketika beliau usapkan baju tersebut, tentunya ya bisa kita bayangkan begitu sang ayah mencium, disampaikan, wahai ayahanda, ini adalah bajunya Yusuf. Kami telah pergi ke istana, ternyata subhanallah, tidak kami duga ternyata Raja Perdana Menteri Mesir itu adalah Yusuf ya ayah, adik kami, anak engkau kesayanganmu ya, wahai ayah, dan kami telah diperintahkan oleh mereka untuk pulang membawa bajunya ini untuk diusapkan ke wajah ayah dan nanti kita akan kembali atau akan berbondong-bondong bersama kembali ke istananya di Mesir ya. Maka tentu dengan sukacita sang ayah mengambil baju tersebut, menciumnya ya, mengusapkannya ke wajahnya, begitu rindu dan sukacitanya beliau ya. Fartadda basira. Maka tiba-tiba kembalilah dia bisa melihat kembali. Ya, subhanallah, ini mukjizat. Ya. Lalu beliau berkata, Nabi Yakub berkata, qala, dia berkata, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan dulu kepada kalian, ya. Beliau tentu dengan gembira, sukacita, dengan jumawa dia berkata kepada anak-anaknya, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan dulu kepada kalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini mengetahui daripada Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Saya itu tahu, punya firasat, ya, punya punya keyakinan bahwasanya Yusuf itu masih hidup dan dia akan kembali meskipun telah berlalu selama 80 tahun. Maka dia berkata kepada anaknya, bukankah telah aku katakan dulu kepada kalian, aku punya pengetahuan, aku punya ilmu yang dikaruniakan oleh Allah tentang apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya, begitu cara sang ayah apa istilahnya ya, mengajari atau memberi adab lah begitu ya. Apa istilahnya, memberi adab atau memarahi anaknya ya. Tentunya eh, tidak seperti kebanyakan ayah-ayah yang lain barangkali ya, dengan marah, kemudian dengan mengatakan kata-kata yang keras, membentak, memarahi, dan tidak. Nabi Yakub berkata, bukankah telah kukatakan kepada kalian
bahwasanya aku mengetahui dari ilmu yang Allah berikan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya tentunya dengan tertunduk ya, tertunduk malu dan merasa bersalah sekali, maka sang anak itu tersebut berkata kepada ayah mereka. Qalu, mereka berkata, "Ya abana, wahai ayah kami." Ya, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana. Mohon ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami ini ya, ya wahai ayah. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami mengakui kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah, wahai ayah. Mohon minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa kami. Karena anak-anak ini tahu ayahnya seorang nabi dan rasul yang tentunya sangat dekat kepada Allah, ya eh, dan ini juga menjadi dalil Bapak dan Ibu ya, bolehnya kita meminta kepada orang lain untuk memohonkan doa kita atau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya orang tersebut memang ya dilihat sebagai orang yang bertakwa, yang wara, yang apa namanya orang yang wali ya waliyu min aulia illah, maka kita boleh meminta doa kepada orang soleh, baik doa yang berhubungan dengan dunia, begitu juga doa untuk memintakan ampunan dosa dan seterusnya, meskipun tentu yang lebih afdol adalah kita juga berdoa sendiri ya, karena Allah itu fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu maha dekat dengan kita, ya. Ujibu da'watad da'i idza dan aku akan jawab doa siapapun yang berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cuman masalahnya doa itu kadang-kadang tidak diijabah oleh Allah meskipun kita yang mengucapkannya sendiri, karena ada faktor-faktor penghalang diterimanya doa itu masih melekat pada diri kita. Di antaranya mungkin harta benda yang haram yang masih kita gunakan, baju kita, kendaraan kita, rumah kita, ya, atau mungkin hal-hal lain yang menjadikan dosa tersebut maaf doa tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita penting juga minta tolong berdoa, meminta doa kepada orang-orang soleh ya, para waliullah, para ulama dan seterusnya. Jadi mereka mengakui mereka adalah orang-orang yang telah berbuat salah. Lalu sang ayah ya, yang juga seorang ayah yang mulia, yang pengasih, penyayang kepada anak-anaknya, meskipun ya 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 tentunya karena sudah gembira, sukacita, ya mungkin rasa marah pun sudah hilang ya. Karena suasana waktu itu diliputi dengan rasa gembira, sukacita yang luar biasa mengetahui ternyata anak kesayangannya Yusuf masih hidup. Lalu karena sang anak-anak ini meminta diminta ampunkan dosa mereka kepada Allah, ya, maka Nabi Yakub menjawab, qala, berkata Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan minta ampunkan untuk kalian, aku akan minta ampunkan untuk kalian kepada Tuhanku, ya. Jadi Nabi Yakub mengabulkan doa anaknya, tapi memakai kata-kata saufa di sini. Saufa berarti belum langsung dilakukan. Ya, jadi ada waktu yang ditunggu oleh eh, Nabi Yakub alaihissalam untuk mendoakan anaknya ini. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun, mengampuni dosa-dosa hambanya, dan juga zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kalau kita lihat dalam riwayat di tafsir At-Tabari, ya di sini Nabi Yakub menunda berdoa karena mungkin waktu itu masih sore ya, masih siang. Beliau menunda berdoa itu di waktu sahur ya. Ada mengatakan di waktu sholat tahajud ya. Tahajud mungkin jam 2 jam 3. Tapi banyak riwayat mengatakan beliau menundanya di waktu sahur. Waktu sahur ya kira-kira jam 4 ya, setengah 4 atau jam 3 menuju waktu azan subuh. Itu memang waktu yang paling mustajab ya, terutama ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain ada juga yang mengatakan ditunda eh, eh, oleh Allah ijabah permohonan ampun Nabi Yakub untuk dosa anak-anaknya ini sampai 20 tahun lamanya ya, sampai 20 tahun lamanya digantung oleh Allah ya, mungkin untuk menegur mereka, menghukum mereka, sampai kemudian baru dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, singkat cerita setelah mereka meminta
atau memohon kepada ayah mereka Nabi Yakub untuk memohonkan ampunan dosa-dosa mereka, dan Nabi Yakub eh, memenuhinya meskipun menunda beberapa saat sampai datangnya waktu sahur. Maka kemudian tentunya mereka bersiap-siap ya, karena disampaikan di berita ya dalam surat tertulis ya, tentunya Nabi Yusuf juga membekali dengan surat tertulis karena khawatir nanti sang ayah nggak percaya ya. Karena sudah kebiasaan bohong ini anak-anak. Kemarin Yusuf hilang, sekarang kemarin lagi Bunyamin dan seterusnya. Maka mereka dibekali dengan surat tertulis dari istana dengan cap kop dan capnya istana ya. Maka setelah itu sang ayah baru bisa percaya, yakin, dan karena beliau sudah bisa melihat, maka mulailah mereka bersiap-siap berangkat ke Mesir. Karena di surat tersebut diperintahkan kepada semua keluarga mereka, semua karib kerabat mereka untuk dibawa semuanya ke Mesir. Ya, falamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka akhirnya mereka berangkat ke Mesir ya. Mereka berangkat Mesir cukup jauh, perjalanan 8 hari dengan onta atau dengan kuda ya katakanlah, atau berjalan kaki mungkin, wallahu alam. Falamma dakhalu ala Yusuf, ya mungkin dengan onta harusnya ya, karena pasti mereka membawa perbekalan. Maka tatkala masuk mereka kepada Yusuf, ya di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan Nabi Yakub di samping anak-anaknya yang 9 orang berarti ya, karena Bunyamin sudah di istana, Rubel sudah duluan ada di Mesir karena takut nggak mau pulang dari awal. Nah, berarti 9 orang dengan Nabi Yakub 10 orang, dan bersama mereka ada sekitar 86 ya karib kerabat mereka, sepupunya, bibinya, tantenya dan lain sebagainya, dan mungkin ponakan-ponakannya Nabi Yusuf ikut bersama Nabi Yakub alaihissalam menuju negeri Mesir ya, sejumlah ada yang mengatakan 86 orang, ada yang mengatakan lebih kurang ya segitulah kira-kira ya. Dan itulah orang-orang Bani Israel ya, cikal bakal Bani Israel yang merupakan anak keturunan Yakub ini, yang tadinya berada di Palestina, di Kanaan, kemudian pindah ke Mesir karena dipanggil oleh Perdana Menteri yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka masuk kepada Nabi Yusuf atau mereka berjumpa dengan Yusuf alaihissalam, dalam tafsir Tabari dijelaskan eh, ya untuk menghormati orang tuanya, maka Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk sebelum mereka sampai ke kota agar dikirim utusan lebih dulu mengabarkan di mana posisi mereka ya. Tentunya zaman dulu belum ada WhatsApp ya, belum ada Google Map dan lain sebagainya. Mereka kirim utusan yang berjalan lebih cepat untuk mengabarkan istana bahwasanya rombongan ayahandanya telah mendekat menuju perbatasan Mesir, perbatasan kota Mesir. Maka Nabi Yusuf dengan membawa 4.000 pasukan, ya. Bahkan di situ dijelaskan Nabi Yusuf minta izin kepada raja, pemimpin tertinggi Mesir yaitu Firaun waktu itu, ya pemimpin tertinggi waktu itu adalah Firaun. Ya, ini tambah lagi informasi ya, wallahu alam apakah Firaun ini juga waktu itu memeluk agama Islam dalam artian Islamnya agama Nabi Yusuf atau tidak ya, wallahu alam. Tapi bisa difahami ya, mungkin barangkali Firaun yang waktu itu berada bersama Nabi Yusuf di istana juga beragama tauhid ya. Adapun yang jahat adalah Firaun yang ada setelahnya. Falamma dakhalu ala Yusuf, tatkala mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf di perbatasan kota yang disambut dengan pasukan lengkap dengan sambutan yang luar biasa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka di situ apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ya, bisa kita bayangkan pertemuan yang sangat mengharu biru Bapak Ibu ya. Awa ilaihi abawaihi, dia merangkul, dia memeluk dengan kuat ya kepada dirinya, kepada dadanya kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya ya. Bisa kita bayangkan begitu nampak dari kejauhan sang ayah memandang kepada pasukan yang ada di hadapannya, dan dia bertanya kepada anaknya, siapa itu wahai anak-anak, kata beliau kepada anak-anaknya, kata mereka itulah Yusuf. Lalu siapa dengan mereka? Yaitulah pasukan-pasukan Firaun yang mengawal Nabi Yusuf, menyambut engkau wahai ayah. Maka ketika mereka berjumpa, ya demikian juga halnya dengan Nabi Yusuf, dengan perasaan yang bergemuruh, gembira, bercampur apa namanya haru, perlahan-lahan melihat semakin mendekat tunggangan ayahnya ya, dan kemudian akhirnya mereka berjumpa dan berpelukan, masya Allah ya, berpelukan dengan tangis isak yang luar biasa.
bagaimana anak yang sangat rindu kepada ayahnya dan sebaliknya, ayah sangat rindu kepada anaknya, dan keduanya adalah nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf disebutkan di sini awa ilaihi abawahi. Dia peluk kedua orang tuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang dimaksud dengan kedua orang tua di sini, apakah ayahnya jelas ya, Nabi Yakub. Apakah ibunya di sini adalah ibu kandungnya atau mungkin bibinya yang istri kedua ayahnya ya? Maka kalau kita masih ingat Bapak Ibu cerita kita di awal-awal pembahasan surat Yusuf ini, eh, dalam riwayat disebutkan bahwasanya ibu kandung Nabi Yusuf itu Rahel ya, yang cantik jelita, yang kecantikannya separuh kecantikan wanita dunia, itu telah meninggal dunia sewaktu Nabi Yusuf masih kecil, di saat mereka masih berada di kampung kakeknya ya, di kampung kakeknya. Banyak riwayat lebih cenderung mengatakan ibunya yang datang bersama ayah ini bukan ibu kandungnya, tapi adalah bibinya, yaitu saudari daripada ibunya, yang ya tentunya biasa ya, biasanya ketika seorang anak menjadi yatim dan kemudian ibu sambungnya adalah bibinya sendiri, saudara kandung daripada ibunya sendiri, saudari kandung ya, maka tentu perlakuannya hampir sama lah, hampir sama ya, dengan ibu kandungnya. Dia juga menyayangi Nabi Yusuf, meskipun kemarin ada mengatakan jangan-jangan ini karena irinya ibu tiri ini yang notabene-nya adalah bibinya sendiri, sehingga Nabi Yusuf dihasut untuk atau saudara-saudara Nabi Yusuf dihasut untuk membuang Yusuf ya. Saya tidak yakin kepada arah itu ya. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan karakter buruk daripada istri-istri Nabi Yakub ini. Makanya ketika kedua orang tuanya ini ya, yang satu ayah kandungnya, yang kedua ibu ibu sambungnya yaitu bibi kandungnya, maka beliau peluk keduanya dalam sebuah adegan yang sangat mengharukan ya. Setelah itu waqala dakhulu Misra. Setelah selesai berpelukan, bertangis ya, bisa kita bayangkan bagaimana harunya suasana tersebut. Maka setelah itu Nabi Yusuf berkata, waqala udkhulu Misra. Udkhulu Misra. Masuklah kalian semua, wahai ayah, wahai abang-abangku, wahai kalian semua karib kerabatku, masuklah semua ke istana Mesir, ke kota Mesir ya, ke istana. Insya Allahu aminin. Insya Allah kalian semua akan berada dalam keamanan ya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi kesusahan, lapar dan lain sebagainya. Masuklah semua kita ke kota Mesir ya. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah mereka berjalan menuju kota dan akhirnya sampai di istana dan masuk ke dalam istana, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Maka ketika sampai di istana, masuk ke dalamnya dan sampai di mana ada singgasana raja atau perdana menteri, lalu warafa'a abawaihi 'alal arsy. Maka Nabi Yusuf angkat, beliau naikkan kedua orang tuanya tersebut, ayah dan ibunya, ke atas singgasananya. Ya, beliau punya singgasana tentunya, diangkat kedua orang tuanya, ya, didudukkan di sana kedua-duanya. Wa kharru lahu sujada, dan seketika setelah mereka sang ayah ibu duduk, tapi kemudian terjadi apa? Mereka semua, termasuk juga ayah dan ibunya, tiba-tiba sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini perlu kita pahami sedikit Bapak dan Ibu. Sujud yang dimaksud oleh Allah di sini bukan sujud penghambaan seperti sujudnya kita dalam sholat. Tetapi memang dulu budaya manusia pada zaman dulu, ketika memberikan penghormatan, memberikan pentakziman atau penghormatan itu dengan cara sujud. Dan itu masih berlaku sampai hari ini ya. Bagaimana kita lihat orang Jepang ya, saking dia ingin menghormati, semakin rendah rukuknya, semakin ke tanah mengarah kepalanya, maka itu berarti penghormatan yang sangat luar biasa. Bahkan masih ada di negara lain, di Thailand, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, yang rakyatnya, bahkan juga menteri-menterinya, apa namanya, pembantu-pembantu raja tersebut, ketika berjumpa dengan raja, mereka sampai sujud, ya, sujud di kaki sang raja, yang itu sebetulnya tujuannya adalah penghormatan, jadi bukan sujud menyembah. Eh, eh, dan ya tidaklah aib waktu itu orang tua juga melakukan sujud ya, karena waktu itu memang begitulah budaya mereka dalam memberikan penghormatan kepada orang lain, terutama pejabat negara. Ya, dan ini kemudian diganti oleh Allah di zaman Rasulullah ya, yang Allah kemudian mengganti cara menghormati manusia itu dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah,
yang merupakan nanti cara penghormatan yang ada di dalam surga. Cara penghormatan penduduk surga itu satu sama lain adalah dengan mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam yang saat ini kita anut tidak menganut cara-cara salam selain itu, ya, tidak dengan membungkuk, tidak dengan sujud apalagi, atau mungkin dengan sungkem seperti ini. Itu sebetulnya tidak ada dalam dalam ajaran Islam. Dalam Islam cukup mengucapkan salam saja. Ya, perkara memang ada sedikit gestur yang kita tunjukkan, tidak membusungkan dada, tidak menengadahkan kepala. Nah, itu penting ya kita jaga, karena itu gestur-gestur yang disepakati manusia sebagai gestur kesombongan, keangkuhan, dan tidak menghormati. Tapi bahwasanya kita mengucapkan salam sambil sedikit menundukkan sayap kita, ya, tidak menunjukkan kepongahan dan kesombongan. Nah, itulah salam yang dianjurkan dalam Islam, dalam agama kita hari ini. Nah, tapi kalau kita kembali kepada cerita Nabi Yusuf ini, bahwasanya kedua orang tuanya setelah yang tadi didudukkan di singgasana, kemudian mereka turun dan meminta kepada anaknya untuk sujud semuanya kepada Nabi Yusuf, ya. Maka setelah begitu melihat kedua orang tuanya sujud, abang-abangnya sujud, yang jumlahnya 11, ya, 11, ya, kan 12 dengan Nabi Yusuf, ya, anaknya Yakub alaihissalam. Nah, yang 11 itu ruku atau sujud kepada Nabi Yusuf, tambah lagi dua orang tuanya. Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Waqala, berkata Nabi Yusuf, ya abati, wahai ayahku sayang, wahai ayahanda sayang, hada ta'wilu ru'yaya. Masya Allah, saya sampai merinding, ya. Merinding membayangkan perkataan ini. Kata Nabi Yusuf, wahai ayahanda, inilah ternyata takwil daripada mimpi yang aku lihat dulu waktu aku kecil, waktu aku masih berusia ya belasan tahun. Ya abati, wahai ayahku sayang, inilah ternyata takwil atau takbir daripada mimpiku yang sebelumnya aku pernah lihat. Ya, qad ja'alaha rabbi haqqa. Sungguh pada hari ini, pada saat ini telah menjadikannya Tuhanku untukku sebagai sebuah kebenaran, sebuah fakta yang benar-benar terjadi, ya, karena memang seperti yang kita sudah bahas di awal surat Yusuf ini, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya, wa ra'aituhum li sajidin, ayat 4, ya, idh qala Yusufu li abihi ya abati. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku sayang, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, wahai ayah, ada 11 bintang. 11 bintang ini adalah abang-abangnya dan satu adiknya, ya. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Matahari di sini adalah ayahnya dan bulan di situ adalah ibunya. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Dan inilah ternyata, ya, takwil dari atau takdir daripada mimpinya Nabi Yusuf tersebut, di mana beliau menyaksikan pada hari itu kedua orang tuanya yang diumpamakan dengan matahari dan bulan, dan 11 saudaranya yang diumpamakan dengan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah ternyata takbir mimpiku yang aku lihat sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya benar betul-betul terjadi pada hari ini. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni. Dan sungguh dia, yaitu Allah, juga telah berbuat baik kepadaku tatkala dia mengeluarkan aku dari penjara. Jadi beliau ingat semuanya, ya, kebaikan Allah kepadanya, karunia Allah kepadanya, ya, yang telah membuktikan mimpinya dengan benar dan telah mengeluarkannya dari penjara, tempat di situ di penjara selama sekian tahun lamanya. Kemudian kata Nabi Yusuf, wa jaa bikum minal badwi. Dan demikian juga Tuhan telah berbuat baik kepadaku melalui mendatangkannya dia, membawa kalian datang kepadaku dari dusun, ya, wajaa bikum minal badwi. Dia mendatangkan kalian kepadaku dari dusun, desa yang terpencil, yaitu di negeri Kanaan, karena dulu memang Nabi Yakub dan anak-anak tinggal di sebuah dusun yang kehidupan mereka hanya dengan domba, ya, ternak, ya, tidak mengenal sama sekali peradaban yang maju seperti di kota, ya. Mimba di, dan itu terjadi semuanya, ya, dia keluar dari penjara,
sekarang Allah membawa kepada dirinya, kepadanya, kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang tadinya berada di kampung pelosok, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah dulunya ya syaitan menghasut, memfitnah, menghasut antara aku dan antara saudara-saudaraku. Jadi sekarang Allah telah berbuat baik kepadaku dengan mendatangkan kalian, mengeluarkan aku dari penjara, mendatangkan kalian ke sini ke Mesir, ya. Dan di mana tadinya kalian berada di kampung pelosok yang terpencil, setelah tadinya syaitan laknatullahi alaih menghasut antara aku dan antara dengan abang-abangku atau saudara-saudaraku yang lain. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut, ya, maha lembut sikapnya, maha lembut apa namanya, konspirasinya atau siasatnya, lima yasha terhadap apa-apa yang dia kehendaki. Luar biasa ya. Allah itu memang ketika dia berkehendak, Allah lakukan itu dengan latif. Latif itu aja lembut, tanpa diduga, tanpa disadari, tanpa dinyana begitu ya. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang menakjubkan. Nah, begitulah sifat Allah. Ketika Allah berkehendak, ya, terjadi hal-hal yang tidak pernah kita duga sama sekali. Karena memang Allah itu latifun lima yasha. Dia bersikap lembut. Lembut di sini bukan berarti yang ngelus-elus, itu enggak, bukan begitu ya. Tapi Allah melakukan apa yang dikehendaki itu secara diam-diam, tanpa dirasa, tanpa diduga, tanpa dinyana. Ya, bisa kita bayangkan tentunya ya Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur, kemudian Allah jadikan skenarionya berjumpa dengan ditemukan dia oleh para pedagang yang lewat mengambil air, kemudian dibeli jadikan budak, kemudian dijual lagi di Mesir, dibeli oleh Perdana Menteri, lalu apa namanya sampai kena fitnah oleh Zulaikha dan para perempuan-perempuan kota yang cantik-cantik, kemudian masuk penjara, kemudian ada yang mimpi begitu ya, di penjara ada yang mimpi dan dia takwilkan mimpinya, kemudian salah satu di antara mereka bebas, kembali ke istana bekerja, tiba-tiba raja pun mimpi, ya, kemudian mimpinya tersebut tidak ada yang bisa mentakwilkan. Lalu sang pekerja yang tadi di penjara bersama Nabi Yusuf menceritakan kalau dulu dia pernah di penjara, ditakwilkan mimpinya oleh temannya si Yusuf, maka barangkali dia bisa mentakwilkan mimpi engkau wahai raja. Dipanggil Nabi Yusuf, ya, dipanggil Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf membuat syarat, harus dipanggil dulu Zulaikha dan para wanita Mesir. Saya minta kesaksian mereka, siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai akhirnya di depan orang banyak, di hadapan raja, Zulaikha mengakui, saya yang dulu telah memperdaya Yusuf, ya, Masya Allah. Yang tadinya di penjara, kemudian dengan terang benderang disebutkan eh, apa namanya kebebasannya dari fitnah dan hasutan, sampai akhirnya kemudian dilantik menjadi perdana menteri atau Menko begitu ya, dan akhirnya menikah dengan Zulaikha. Kemudian lanjut cerita bagaimana kemudian takdir membawa abang-abangnya datang ke istana karena kelaparan yang menimpa negeri Kanaan, membawa adiknya Bunyamin dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya hari ini dia berjumpa dengan ayahnya, ibunya, dan mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Maka bisa kita bayangkan ya, seorang nabi ya, memang ya, wajar dan pantas nabi, orang yang paling kenal dengan Allah, orang yang mengetahui betul posisi Allah dalam kehidupannya, yang mengerti betul bagaimana kuasanya Allah di dalam mengatur kehidupan hamba-hambanya. Maka beliau mengatakan bersyukur kepada Allah ya. Beliau bersyukur, memuji Allah yang telah berbuat baik kepadanya dengan memberikan skenario jalan hidup yang sedemikian rupa sampai akhirnya berada dalam puncak kejayaan, kebahagiaan yang saat itu beliau rasakan. Maka beliau menutup ucapannya dengan mengatakan Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah sesungguhnya Tuhanku itu maha lembut terhadap apa-apa yang dia kehendaki, ya. Lembut dalam artian sangat-sangat rapi skenarionya, sangat tidak diduga dan tidak dinyana oleh hambanya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia, Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Dia maha mengetahui mana yang terbaik. Bagaimana yang terbaik buat hambanya. Dibiarkan dulu masuk penjara, dibiarkan dulu kena fitnah. Ya, Allah itu maha tahu. Kemudian juga Al-Hakim dan sangat bijaksana. Jadi seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka seharusnya dia menyikapi segala perjalanan kehidupannya dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, karena Allah itu yang maha tahu.
apa yang terbaik buat hambanya, dan Allah itu yang maha bijaksana apa yang terbaik buat hambanya ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, eh, teruslah Nabi Yusuf ini tidak putus-putus mulutnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam ya. Dia terkenang dengan semua perjalanan hidupnya yang 80 tahun tersebut. Sejak dibuang di sumur, melalui berbagai macam derita yang luar biasa, dia sabar, dia tawakal kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau masih lanjut berujar. Apa kata Nabi Yusuf dalam majlis itu tentunya ya? Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Tuhanku, ya. Sungguh tidak putus rahmatmu kepadaku ya Allah, ya. Engkau maha lembut di dalam mengatur apa yang engkau kehendaki. Hari ini aku mengakui, Rabbi qad ataitani minal mulki. Sesungguhnya Tuhanku, wahai Tuhanku, engkau telah memberi kepadaku, mengkaruniakan kepadaku kerajaan Mesir ini. Engkau jadikan aku perdana menteri di Mesir ini. Kemudian juga wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau juga telah mengajarkan kepadaku ya Allah takwil mimpi-mimpi orang banyak. Takwil temannya penjara, takwilnya raja, dan mungkin takwil-takwil orang-orang lain ya setelah raja dan seterusnya, karena memang beliau diberikan mukjizat oleh Allah bisa mentakwil mimpi dengan benar ya, tidak meleset. Fatiras samawati wal ard. Engkau ya Allah adalah pencipta semua langit ya, dan juga demikian bumi. Anta waliyyi fid dunya. Engkau ya Allah adalah pelindungku di atas dunia. Waliku, pelindungku, tempat aku meminta tolong dan perlindungan di atas dunia ini, dan juga wal akhirah, penolong bagiku nanti kelak di akhirat. Tentunya beliau menyampaikan ini ya tidak dengan tanpa ekspresi ya Bapak Ibu ya, tentu dengan ekspresi luar biasa bagaimana seorang nabi mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa sedemikian rupa, memuja, memuji, bersyukur. Kemudian di akhir doanya Nabi Yusuf berkata, setelah beliau agungkan Allah, beliau angkat semua cerita tentang apa yang beliau lalui dalam hidupnya, yang semua adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada beliau, dan beliau mengakui bahwasanya Allah lah pelindungnya di dunia dan akhirat. Kemudian beliau tutup doanya dengan mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, setelah semua ini engkau berikan kepadaku, kepada hambamu ini ya Allah, maka aku meminta wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman. Wafatkanlah hamba ya Allah dalam keadaan muslim. Itu doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah di puncak kejayaannya Bapak dan Ibu. Menjadi raja Mesir. Berjumpa dengan ayah. Ya. Berjumpa dengan abang-abangnya, adiknya semua. Mendapat nikmat Allah yang luar biasa. Di puncak kejayaan. Kemudian beliau meminta kepada Allah. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Dalam keadaan menjadi orang yang Islam. Islam yang sempurna. Islam yang kafah. Berserah diri dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedang berada dalam puncak kejayaannya ya. Begitu dalamnya keimanan seorang Nabi Yusuf. Nah, seharusnya dia minta dulu dipanjangkan umur ya, menikmati kegembiraan, kebahagiaan. Tapi beliau tidak ya. Justru di puncak kebahagiaan itu beliau ingat semua rahmat Allah, nikmat Allah, kasih sayang Allah, dan beliau minta kepada Allah agar diwafatkan segera. Ya, eh, dan beliau berkata walhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku ya Allah, ya, gabungkan aku, tempatkan aku, satukan aku dengan orang-orang yang soleh, yaitu kakeknya, ya, buyutnya, yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu rindunya beliau berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan pendahulu-pendahulunya yang soleh, ya. Di ayat ini Bapak dan Ibu ada pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik. Ya, dulu tidak pernah ada Nabi Rasul yang pernah
berdoa seperti ini, yaitu meminta kematian yang lebih cepat gitu ya. Jadi yang pertama manusia di dunia ini yang pertama kali meminta kematian lebih cepat kepada Allah itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan hukumnya secara fikih ya, kita boleh mengatakan ya Allah wafatkan aku segera ya kalau tujuannya adalah untuk mencari keselamatan. Jika kita lihat situasi sudah sangat parah, kemungkaran, kesesatan, kefasikan, maka kita khawatir kita tersesat, kita eh, kepleset begitu ya. Maka kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya kematian lebih baik bagiku, lebih aman, lebih selamat, maka wafatkanlah hamba sesegera mungkin ya Allah. Ya, walaupun secara prinsip tidak boleh ya kita minta mati kepada Allah. Ya, kita harus meminta pertolongan. Kalau kita sakit nggak boleh minta mati. Kita tetap memohon pada Allah dengan penuh khauf, dengan raja, dengan permohonan dan optimis terhadap rahmat Allah ya. Tapi dalam hal seperti ini dibolehkan. Makanya ini yang pertama manusia pertama yang meminta dipercepat kematiannya yaitu Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah ya ya mohon maaf saya sedikit terharu ya karena memang eh, ya ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita mentadabburi Al-Qur'an dan kita bisa meresapinya, menghayatinya dan mengambil nilai-nilai yang agung ini untuk kita jadikan tauladan kita dalam kehidupan ya, untuk menjadikan hati kita ini semakin tunduk kepada Allah, semakin lembut ya, semakin menganggap dunia ini semua ada sesuatu yang fana, yang tidak ada nilai dan harganya, semakin menjadikan dia terpaut kepada Robnya, kepada Tuhan yang menciptakannya, maka itulah sesungguhnya buah daripada tadabbur yang paling sempurna ya. Tidak hanya sekedar mencari ilmu pengetahuannya saja, tidak hanya sekedar menggali cerita-cerita dan artinya saja ya, tapi refleksinya dalam jiwa kita, refleksinya dalam sikap kita. Nah, itulah sesungguhnya buah daripada tadabbur yang kita inginkan ketika kita mentadabburi Al-Quran. Kemudian Bapak dan Ibu kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian Allah mengatakan, ya ini tuntas sampai di sana kisah Nabi Yusuf Bapak dan Ibu ya. Tuntas di sana dengan doa Nabi Yusuf yang sudah sampai ke puncaknya. Tentu nggak perlu lagi diceritakan detailnya setelah itu Nabi Yusuf ngapain ya sudah bisa dipahami kan. Ya beliau tentu masih hidup 23 tahun lagi seperti dikatakan tadi. Dan ayahnya kemudian meninggal ya, ya mungkin 10 tahun setelah itu. Yang jelas Nabi Yakub meninggal sebelum Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka hidup dalam kedamaian, dalam ibadah kepada Allah. Abang-abangnya juga telah dimaafkan dan diampuni dosa mereka semua oleh Allah. Dan disebutkan dalam tafsir At-Tabari mereka ini juga nabi Bapak Ibu ya. Tidak mungkin tidak diampuni oleh Allah. Mereka itu juga para anbiya ya, tapi tidak rasul ya. Mereka adalah anbiya ya, nabi-nabi yang juga tentunya orang-orang pilihan Allah karena anaknya Nabi Yakub orang-orang baik semua ya, dan mereka inilah nanti yang akan menjadi eh, orang-orang yang melahirkan bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel ya. Yang kemudian ya panjang perjalanan mereka ya, sudah kita tadaburi sebagian di surah Al-Baqarah, surah-surah sebelumnya, ya. Sebagian nanti tersesat, melenceng, ingkar dan segala macam seterusnya. Tapi kalau kita lihat dulu nenek moyang mereka, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, betul ada cerita yang kita dapatkan di Nabi Yusuf ini, cerita-cerita tentang buruknya akhlak mereka karena mencelakakan adiknya, tapi mereka sebetulnya adalah orang-orang baik ya, orang-orang yang dari sisi tauhidnya yang percaya beriman kepada Allah dengan iman yang baik. Namun setelah itu seiring dengan waktu dan zaman dari yang tadi kita sebut jumlahnya 86 orang yang masuk ke Mesir, kemudian beranak pinak sampai jumlahnya 670.000 orang ketika mereka diusir oleh Firaun, Firaunnya Nabi Musa ya, berkembang biak, beranak pinak sampai jumlahnya 670.000 orang ketika mereka semua diusir oleh Firaun, Firaunnya yang semasa dengan Nabi Musa, yang kemudian lari dikejar-kejar ke pinggir Laut Merah, kemudian dengan izin Allah Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, kemudian mereka lari menyeberang laut dan kemudian akhirnya selamat menyeberang ke seberang dan sementara Firaun yang mengejarnya ditenggelamkan di tengah laut oleh Allah. Itu jumlahnya sekitar 670.000 orang. Bangsa Yahudi itu yang beranak pinak dari
Nabi Yusuf, abang-abangnya, dan kemudian melahirkan cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai menceritakan kisah Nabi Yusuf ini Bapak dan Ibu, dan kita nggak boleh lupa ya, ini cerita Yusuf ini kan cerita untuk Nabi Muhammad sesungguhnya, untuk kita juga. Tapi kan konteksnya Allah turunkan cerita ini untuk disampaikan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, agar beliau mendapatkan kekuatan di dalam berdakwah, agar beliau tidak merasa sedih, tidak merasa patah semangat, berpatah arang dalam berdakwah. Allah kasih cerita yang luar biasa. Bagaimana dulu perjuangan seorang Nabi Yusuf dalam menjalani kehidupannya. Jadi engkau nggak usah sedih, wahai Muhammad. Dulu kakekmu Yusuf juga telah melalui penderitaan yang luar biasa, tapi dia sabar, dia takwa, dia tawakal. Ya, maka Allah katakan, "Dzalika min amba'il ghaibi." Demikianlah di antara berita-berita gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Kata Allah, demikianlah selesai bercerita tentang detailnya kisah Nabi Yusuf dari awal surat yang kemarin kita bahas sampai tadi ayat 101. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, demikianlah wahai Muhammad di antara berita-berita gaib. Kenapa dikatakan gaib? Karena sesungguhnya pada waktu itu nggak ada satu orang pun yang tahu tentang detailnya cerita Nabi Yusuf ini. Bahwasanya dulu ada hidup seorang manusia yang tampan sekali, yaitu mungkin ada mereka dengar. Tapi detailnya dia dimasukkan ke sumur, dibeli oleh pedagang, dijual ke istana, diperdaya oleh Zulaikha, itu nggak ada yang tahu. Jangankan Nabi Muhammad yang seorang ummi, yang tidak bisa membaca tulis dan nggak pernah belajar, nggak pernah ikut kajian seperti kita hari ini, nggak ada talaki gitu ya. Orang-orang Mekah yang juga para kutu buku, ya sebagian kan mereka berilmu ya, suka belajar dari ahlul kitab. Mereka juga nggak tahu tentang kisah Nabi Yusuf ini. Tiba-tiba turun firman Allah sekian panjang dan ini disampaikan kepada orang-orang kafir ya. Tentu bisa kita bayangkan betapa mereka kaget ya, terenganga begitu ya, termangu-mangu mendengar cerita yang sangat luar biasa ini. Ya tapi sayang, sehebat ini cerita yang tidak ada yang mereka tahu, tapi dibawa oleh seorang anak, seorang pemuda yang buta huruf, yang nggak pernah keluar dari kota itu, ya paling cuma berdagang ke Syam ya, tiba-tiba bisa bercerita sehebat ini. Ya, kalau itu terjadi pada kita hari ini ya pasti kita langsung beriman Bapak Ibu ya. Karena bagaimana mungkin seorang Muhammad ini bisa mengarang sebuah cerita cerpen yang ya kita saja membacanya bisa menangis gitu ya. Apalagi mereka orang Arab yang paham bahasa Arab. Maka Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah berita-berita gaib. Nggak ada orang yang tahu. Semua datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya, gaib karena kan telah berlalu sekian ribu tahun yang lalu. Nggak ada saksi sejarahnya. Maka Allah yang mewahyukannya. Nuhihi ilaika. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim. Dan engkau kan juga tidak berada bersama mereka, yaitu bersama Yusuf, abangnya, Nabi Yakub pada saat kejadian itu terjadi. Idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dan engkau tidak ada bersama mereka waktu itu, wahai Muhammad, tatkala mereka berkumpul, ya, menyepakati perkara mereka untuk berbuat makar tipu daya kepada saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah memperkuat hatinya Nabi Muhammad. Ini kami berikan kepada engkau cerita ini wahai Muhammad, perkara yang gaib ya, yang engkau sendiri kan tidak berada di situ waktu itu, tapi kok hari ini bisa tahu, bisa dapat cerita sedetil ini. Ya, inilah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Allah katakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Meskipun yang engkau dapati hari ini berupa cerita Yusuf yang sangat dahsyat, lengkap dan detail ini, tapi demikian Allah katakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu walau harasta, walau kamu sangat ingin, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dikasih cerita yang nggak ada satupun orang yang tahu. Tiba-tiba Muhammad, seorang ummi, seorang buta huruf, nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba bisa bercerita sehebat itu, tapi tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin ya sudah khatamallahu
ala qulubihim. Allah telah menutup hatinya dengan keingkiran mereka tersebut. Wallahu a'lam bissawab, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah mungkin barangkali akhir tadabbur kita pada pagi hari ini. Masih tersisa satu halaman lagi surat Yusuf, ya, yang akan kita tuntaskan insya Allah Ta'ala di hari Jumat pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita selesaikan surat Yusuf, dan kita selanjutnya pindah ke surat yang baru, yaitu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, demikian. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf atas salah khilaf, kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita tadaburi bisa kita ambil hikmah, ibrah dan mauizahnya untuk kehidupan kita bersama. Yang intinya, seperti yang telah kita jelaskan juga sebagian sebelumnya, adalah kisah daripada Nabi Yusuf ini, ya, pokok-pokok ibrah hikmahnya adalah kesabaran, kejujuran, ketawakalan kepada Allah, ketakwaan, ya, keikhlasan, kebersihan hati di dalam memaafkan orang lain, ya, rasa syukur yang luar biasa kepada Allah, keterpautan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tafaul, optimisme, ya. Sifat optimis dalam hidup ini yang penting kita miliki, Bapak dan Ibu, ya. Optimis itu bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kayanya kita, bukan dengan kuatnya badan kita, tidak. Kita optimis itu dengan Allah. Kita optimis itu dengan zat yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Dengannya kita optimis. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Demikian Bapak Ibu, wallahu alam. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.